Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. By the way guys, kali ini kita bakal membahas tentang pengacara dari Leslar atau Rizky Bilar, khususnya mungkin ini diundang sebagai bintang tamu. Topik pembahasannya adalah mengenai peramal ya. Ini seru banget sih. Karena sekarang ini nggak main-main guys, semua ada kode etiknya. Ketika si peramal itu meramalkan orang lain, itu nggak jadi masalah, nggak ada masalah. Itu haknya peramal, siapapun boleh meramalkan itu. Tetapi ketika orang yang diramalkannya tidak terima karena tidak adanya komunikasi, maka itu akan menjadi masalah sih. Ya boleh dong dilaporin, kan lu juga ngelamalin juga bebas. Nah, sekarang kalau dilaporin juga lu harus terima. Oke, full video lengkapnya kalian bisa nonton di Kisah Dunia Lainnya. So kalian mampir, kita hanya mengambil beberapa poin pentingnya saja. Alright, langsung aja kita menuju TKP and play. Sadrak Squadi ya. Betul. Kalau Kiat mau nge-browsing, scroll ke atas, namanya sering ada di kasus-kasusnya Rizky Bilar. Yang tiap hari rame. Tapi kita nggak fokus ke kasus Bilar ya, kan udah lewat banget dan mereka alhamdulillah sudah selesai ya Bang ya. Sudah hidup dengan damai. Semuanya sekarang dengan hidupnya sudah normal, beres ya. Sudah beres, sudah mesra kembali, sudah. Alhamdulillah. Itu yang paling sebelum penting. Saya masuk tentang siapa Bang Sadrak, kesan sedikit dong Bang nanganin kasus Bilar kemarin, karena kan pasti jadi buruan orang juga Bang Sadraknya. Wah tentu, karena bukan hanya buruan dari orang saja, media juga luar biasa ya, ngejar-ngejarnya kayak gimana gitu kan, sampai kehidupan pribadi juga dicari tahu dan sebagainya. Memang itu sudah menjadi resiko sebagai seorang advokat, terutama advokat yang memang menangani artis public figure ya. Public figure, oke. Seperti itu sih. Aku mau nanya, kalau jadi advokat yang kasus-kasus lain kan pasti bergerak dalam diam, ya kan? Nah, kalau advokat public figure kan jadi sorotan kamera juga. Mau nggak mau itu. Resikonya, maksudnya apa yang Bang Sadrak rasakan saat menangani kasus-kasus public figure? Karena dengar-dengar nggak cuma Bilar kan, ada beberapa nama artis yang juga ditangani Bang Sadrak. Lumayan. Ya memang kalau kita bicara public figure ini, penanganannya tentu pasti berbeda ya dengan masyarakat biasa, karena kita harus menjaga yang namanya kehidupan pribadi dari public figure tersebut, kemudian harus dalam tutur kata juga harus berhati-hati karena sekali salah bicara aja udah tuh urusannya panjang. Bisa-bisa maksud kita A tapi ditangkap sama masyarakat. Betul. Itu berbeda. Nah, jadi memang perlu ekstra hati-hati sih dalam menangani public karena figure sih. kutipan penggalan perkataan Bang Sadrak tuh ditunggu banget salahnya tuh ya. Gua tunggu nih, ngomong apa nih, gua sikat nih. Bener, apalagi kemana nih, gua tungguin nih gitu ya. Apalagi masyarakat kan suka yang namanya ini ya, yang heboh begitu. Jadi memang ya mesti hati-hati sih memang kalau nanganin public figure tuh ya, memang itu tantangan tersendiri buat saya selama ini nanganin public figure seperti apa gitu sih. Ini sebenarnya kalau urusan public figure ini, apalagi buat lawyernya ya, emang repot banget sih kalau aku bilang. Apalagi berhubungan dengan orang-orang yang seperti kita. Kadang ya banyak orang-orang yang mengasosiasikan seperti dirinya. Lu kali. Iya kita ya. Gue enggak. Itu Kiat Mojoyo ya? Siapa sih? Kapan ngeramal artis. Jadi banyak orang-orang yang ngaku paranormal lah. Aku bilang ngaku paranormal, melakukan apa ya? Dimintain media kan? Prediksi. Baca ini nasib orang kayak gimana. Kebanyakan nih di Indonesia, mereka ngomongnya ngawur. Itu gimana cara seorang advokat menyikapinya seperti itu? Pada prinsipnya ya memang kalau kita berbicara paranormal dalam menyampaikan statement ya contoh yang paling relevan yang mungkin saya bisa sampaikan pada hari ini, contoh kemarin ada saudara HG ya. Nah, ini bedanya lawyer sama lawyer. Hati-hati bos. Ya saudara HG lah kemarin kan, seperti kita tahu banyak menyampaikan ramalan bahwa rumah tangga siapa bisa akan jadi rusak, bakal cerai, ini akan terlibat masalah, perekonomiannya hancur dan sebagainya. Saya sih sebenarnya menyikapi teman-teman peramal seperti itu ya mungkin lebih mengingatkan ya. Karena bagaimanapun juga apa yang disampaikan seseorang, apapun itu profesinya, doa itu ya, merupakan doa. Betul. Masa iya sih balik lagi kita mau mendoakan seseorang yang kita nggak kenal baik, rumah tangganya hancur, kemudian perekonomiannya hancur-hancuran apa segala macam, dan itu disampaikan di
media yang Iya. dimana semua orang menyaksikan. Nah, yang seperti contoh kemarin saya sudah mencoba untuk mengingatkan yang bersangkutan mungkin ke depannya lebih berhati-hati. Bukannya tidak boleh. Ya. Boleh banget teman-teman peramal, teman-teman ahli-ahli yang lain itu boleh menyampaikan. Cuma mungkin ada etikanya sih. Nah, Lebih bicara etika, kalaupun itu. memang dia tahu, dia melihat ke depannya seseorang ini hidupnya akan seperti apa. Kalau Tar. Ini kita bicara soal etika. Ini seru banget sih. Ya, advokat memang beda ya. Jadi yang namanya peramal tuh ya udah gitu, siapa aja boleh gitu kan. Artinya ngeramalin siapapun juga boleh gitu. Cuman kembali lagi ke etika, guys ya. Karena ketika meramalkan sesuatu mungkin apalagi itu menjurus ke kerucut ya satu orang, maka itu akan membuat mungkin mental ya jadi down. Karena kan kembali lagi karena sebuah ramalan adalah ibarat kata kayak doa gitu ya guys ya. Etika ya, keren. saya kemarin menyampaikan, silakan dihubungi langsung yang bersangkutan, ya ini. kan? Diajak komunikasi, Bang. Mohon maaf sebelumnya, saya melihat ini begini, tapi tidak di depan Nggak di depan media langsung. Betul. Iya. Kemudian mengembar-gemborkan yang akhirnya orang akan berprasangka bahwa peramal ini atau ahli ini tuh mencoba untuk mencari sensasi. Misalnya. Betul. Cari exposure lah ya. Cari exposure. Iya, Karena exposure udah dengan jelas dia ya. begitu kan banyak viewers, tentu pasti berdampak dari segi ekonomi juga. Iya, begitu kali ya. Kalau saya. Saya Tapi bisa bener beli banget. isi dompetnya Bang Sadar. Nah, coba tebak berapa? Bang, Iya. balik lagi soal itu Ki, aku tanya ya. Kan Ki Atmo juga ada di sisi paranormal ya. Betul, Bang betul, Sadar di sisi hukum. Oke. Statement-statement itu bisa ada akibat hukumnya nggak Bang? Tentu. Sampai pada batas mana itu akan menjadi konsekuensi hukum Bang? Tentu hukuman penjara. Oh. Itu sudah jelas. Ya, bahwa ketika seseorang menyampaikan suatu berita dan itu ditransmisikan melalui media, itu sudah tentu kena Undang-Undang ITE di pasal 27 itu sudah jelas. Barang siapa yang tidak dapat membuktikan, maka ancaman pidananya tentu sudah menunggu di situ. Nah, yang lebih menarik lagi saat Sebentar, aku mau lihat undang-undangnya guys. Ini pasal 27 ayat 1. Oh, Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE di pasal 27 itu sudah jelas. Barang siapa yang tidak dapat membuktikan, maka ancaman pidananya tentu sudah menunggu di situ. Nah, yang lebih menarik lagi saat ini kita masih menunggu di tahun 2026 nanti pengesahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru itu juga mengatur mengenai peramal, santet. Ya, dan- santet itu. Ya, Kemarin kita betul. sempat bahas tuh. Peramal ada Firman, hukumnya. Nah, itu kan sudah ada nanti aturannya nanti di mana itu akan diterapkan di Udah 2006 HG udah ngeramal nggak bisa yang sembarangan udah dia. Undang-undangnya udah keluar. Berat nasib peramal. Maaf ya. 2026 undang-undangnya keluar. Ya. Aneh. Hati, aduh. tahun 2026 nanti penerapan hukumannya. Jadi ya itu sih yang bisa saya sampaikan, mungkin lebih berhati-hati kali. Gue tanya dulu ya sebelum Ki Atmo ya. Tadi kan Bang Sadar bilang bahwa apabila tidak bisa membuktikan kan ada ancaman hukumannya ya Bang ya. Betul. Nah, katakanlah gini, saya akan peramal artis A akan cerai ini 3 bulan lagi. Nah, itu kan tidak pernah terbukti. Nah, itu bisa dilaporkan sama si A itu maksudnya. Tentu bisa dilaporkan karena begini, dia memiliki hak untuk meramal, tapi ingat orang yang diramal juga punya hak hukum loh. Jadi itu berkesinambungan. Itu punya hak. Lu juga kan punya hak untuk ngeramalin siapapun. Terserah lu ramal dah. Tapi ketika orang yang diramalkannya nggak terima, lu juga berhak menerima laporan. Aduh, tuntutan hukum ya. Iya, keren banget bang. Nah, makanya tadi saya memberikan saran, mungkin lebih berhati-hati. Dan kalaupun memang dia melihat dan sebagainya, yang pertama harus mau dulu orangnya. Nah, sepakat dulu. Harus sepakat dulu. Iya. Kalaupun mau, ya itu boleh diundang, datang ke rumah, bicara secara empat mata dan sebagainya. Jadi orang yang tiba-tiba nggak tahu siapa diramal begitu, ya tentu itu sudah unsur pidananya terpenuhi sih, begitu. Oh. Apalagi kalau ngomongnya aneh-aneh. Karena Nah, ya. bener aku sepakat tadi. Itu apa namanya? Ramalan bentuk perkataan orang itu juga doa. Apalagi dikonsumsi orang banyak banget. Ini orang sekarang ngerti, kan orang. namanya medsos. Ntar ngomong apa dipotong di sini, Betul. sebarin ke sini, sebarin ke situ. Ini. Orang pusing kan jadinya. Betul. Nah, makanya ini meskipun kita punya channel yang apa ya, agak-agak Ya, dunia lain lah, atau paham lah, Bang. dunia lain. Tapi kita selalu
patokannya sama kode etik jurnalistik kan sebenarnya. Nah, Ki, sekarang aku tanya ke Ki Atmo ya. Ki Atmo kan sebagai supernatural, Betul. dukun lah. Ya, dukun. Apa yang menjadi landasan Ki Atmo untuk meramalkan seseorang? Karena kan pasti pernah ditanya juga dong, nasib rumah tangga si A gimana nih? Nasib ini gimana nih? Apa yang menjadi landasan Ki Atmo untuk meramalkan? Ya, kemarin kalau urusan Bang Bilar itu aku yang dihujat pertama. 2 minggu pertama aku yang dihujat karena omonganku beda sendiri. Terus habis itu ya udah biar aja. Karena kita dalam memprediksi suatu hal itu membaca tanda-tanda banyak sekali. Alam. Kemudian ada hitungan-hitungan almanak lah, disebutnya nggak usah pakai istilah primbon, almanak lah aku bilang. Ini kan semuanya ada yang namanya bioritmik manusia. Nggak bisa kita ngawur 1-2. Yang namanya ramalan, kalau aku bilang, ini harus bisa dicocokkan dari minimal 3 hal lah. Minimal 3 hal. Yang pertama, landasan ilmunya harus jelas. Landasan ilmu itu apa yang dipakai untuk meramal. Kemudian yang kedua, metode peramalannya ini harus sesuai dengan landasan awalnya. Dan kemudian yang ketiga, bener sih, aku sepakat. Siapapun yang harus diramal, tokoh publik segala macam, kita nggak bisa langsung ke satu orang nih arahnya. Nanti kalau ke satu orang ini nggak suka sama ramalan kita, jadi masalah. Tapi kalau kita ibaratnya akulah ngeramal tokoh artis yang lagi naik daun namanya Adi gitu, ya kan? Dia aku ramal. Ya ini mungkin kalian punya karakter yang mirip sama dia atau tanggal lahirnya sama. Nih coba kalian lihat seperti ini, review. Kita juga minta feedback gitu sih benernya. Kalau dari sisi lawyer gemes nggak sih Bang? Dengan statement peramal yang tadi kan bilang nggak ada kesepakatan dulu dengan orang, tiba-tiba dia ngoceh aja gini, suka gemes nggak gitu? Gemesnya kalau memang yang bersangkutan memang klien ya. Karena bagaimana? Ya katakanlah klien Bang Sadrak lah. Ya gitu. tentu pasti. Karena apa? Ibaratnya itu jadi mengganggu kehidupan seseorang yang tadinya mungkin dia adem ayem, itu kan jadi kepikiran. Pasti itu. Jadi kepikiran gimana seseorang, let's say misalnya begini deh, saya ambil perumpamaan seorang dokter memvonis pasiennya bahwa umur kamu tuh 3 bulan lagi. Itu kan pasti jadi justru makin drop. Nah, kan coba bayangin, nah sama. Ini kita analogikan sama nih, public figure juga mendapatkan ramalan seperti itu juga sama. Itu jadi bikin semakin nggak nyaman, kok saya malah didoain seperti itu, dihujat seperti itu. Nah itu sama, dan itu yang kalau dari aspek saya sebagai seorang advokat, ya orang-orang kayak gini nih mesti segera diberesin sih. Ada batas nggak Bang? Maksudnya sampai kapan Bang Sadrak akan membereskan orang-orang seperti itu? Tentu semuanya itu harus balik lagi atas persetujuan kesepakatan dari prinsipalnya, kliennya. Saya juga tidak mungkin mengambil langkah yang overlapping. Iyalah. Artinya semuanya harus didiskusikan secara matang bahwa kita akan melaporkan ini, dampaknya apa, positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana. Jadi walaupun saya sebagai seorang advokat, tetap semuanya harus berdasarkan kesepakatan saya dengan klien. Kliennya. Itu sih kalau di saya. Mantep sih itu. Nggak bisa Kalau ngomong. di Ki Atmo, kan tadi jelas nih Bang Sadrak ngomong ada batas-batas. Nah, pasti ada sisi gatel juga nih. Aku penasaran sama peramal kan. Ada sisi gatel saya juga pengen denger nih Mas. Ini termasuk poin yang menarik menurut saya. Ada sisi gatel juga, misalnya ngelihat pasangan suami istri lah, kita contoh siapa gitu. Lu ngebaca nih, dia akan cerai. Nah, akan keluar dari mulut Ki Atmo nggak? Atau peramal secara umum gitu? Aku sepakat. Tadi kalau kita sampaikan langsung sama orangnya. Oh jadi mendingan ketemu. Aku sampai berapa kali aku WA sama Mbak Mary kan. Sama Mbak Mary itu aku beberapa kali WA. Terus habis itu kalaupun enggak, nanti media datang nih. Media datang sama kita. Jadi gini, kalau ada permasalahan nih, kita perlu tahu ya itu prediksi umum sih. Itu prediksi umum. Semua orang bisa ngambil statement apa aja. Tapi ini kan statement berbahaya kalau aku bilang. Sesuatu yang belum kejadian, entah iya atau enggak, sesuatu yang belum kejadian. Kita perlu pagerin sendiri kalau buat paranormal itu. Ini ntar kayaknya kalau kita keluarin nggak bagus deh. Ini akhirnya ya udah nggak usah yang ini aja yang umum, yang sudah ada dasarnya. Contoh kalau ada artis bermasalah, siapapun lah ya, artis bermasalah, masalahnya apa? Masalah ekonomi kah, masalah asmara kah, segala macam. Nah ini kita ambil aspek, orang ini seperti ini, kehidupannya seperti ini. Jadi kita mengukurnya lewat situ. Sesuatu yang baik kita loss ke publik, sesuatu yang kayaknya gini, enggak deh, ntar dulu aja gitu. Bang, ada yang bertanya nggak ke paranormal Bang? Enggak, maksudnya dari sisi lawyer, kok ya suka gatel paranormal gitu. Karena kebanyakan gini kan, iseng-iseng bikin status nih, banyak banget di paranormal bikin status ya kan. Akan ada
prahara rumah tangga, Betul. artis berinisial A B C D E F G, bulan Mei, kan suka gatel tangannya tuh. Nah itu ditangkap banget sama media tuh, atau sama publik tuh, dikejar gitu. Betul. Dan mengarahnya pasti ke satu orang gitu. Itu kan, iya kan kasihan artis ya Bang Sadrak gitu. Nah, itu kalau saya sih mungkin pengen bertanya, seberapa akurat sih? Ketika misalnya seorang paranormal itu harus meramal, karena kan ya walaupun kita sama-sama tahu ya sebuah ramalan itu kan nggak bisa akurat 100%, tapi kalau yang benernya itu berapa persen tuh, Mas? Untuk tingkat akurasi seorang peramal untuk meramal suatu kejadian. Akurasi paranormal dalam meramal ya? Betul. Aku bilang dari range-nya ini antara 0 sampai 100% tergantung. Tergantung jawaban pasti. Itu sama aja. Maksudnya dasar yang dipakai itu media kah atau kebanyakan media? Kesinambungan ilmu. Sama halnya seperti advokat. Kalau kita lagi menganalisa masalah, ini dari kenanya pasal segini, tuh sekian, ya kan? Terus habis itu, ini bisa disambungin ke sini. Nah, sama, paranormal pun juga seperti itu. Contoh, kita membaca salah satu tokoh, cek, lahir di hari, seumpama Senin lah ya, lahir di hari Senin, kemudian tanggal ini, bulan ini, kita cek, tek, apakah selaras dengan kehidupannya yang sekarang? Kalau enggak, ini pasti ganti tanggal lahir nih, ada kan beberapa yang seperti itu, orang-orang umum. Nah, itu nanti kalaupun ini akurat, kita ada metode lagi, metode nama, pembacaan nama. Kita hitung secara jumal hisab namanya, ada jumal hisab. Kemudian kita lihat lagi, orang itu kan punya aura ya, tubuh etrik. Nanti kita lihat warna auranya seperti ini, foto terbarunya seperti ini. Kalaupun nanti dikabarkan bermasalah, ternyata enggak, baik-baik aja. Enggak, berarti berita bikin-bikin itu, biasanya seperti itu. Berarti Mas sebenarnya bisa ya melihat sosok aura seseorang itu? Iya, itu banyak kan sekarang yang klaim aku bisa lihat aura. Nah, kalau Mas sendiri bisa? Bisa, tapi kalau Mas, menurut Mas, aura saya bagaimana? Merah. Kebakar dong ya, Mas? Gue bingung, aura merah. Iya, aura merah. Salah merah lagi takutnya, jangan Bang. Iya. Apa maksudnya? Tapi serius, kan Bang lihat auranya Bang Sadrak merah. Iya. Merah tuh apa Itu tuh artinya? Itu orang yang selalu leading, dan sebenarnya kalau cuman mau dengerin orang yang menurut dia kompeten, kalau enggak, sekali gitu doang. Itu bener loh, Mas. Iya, bener. Umum sih sebetulnya kalau itu ya. Kenapa? Karena ketika kita mau bergaul dengan ngobrol juga, kalau yang sekiranya nggak penting-penting banget udah gitu ya. Habisin waktu gitu ya. Itu umum sih sebenarnya. Tapi by the way gini guys ya, poin pentingnya adalah gue menarik banget ya. Ada satu pertanyaan dari Bapak Sadrak kepada siapa ini, mungkin peramal atau apapun itu ya, paranormal mungkin ya, bukan peramal, paranormal. Kiatmo Jo siapa namanya, lupa gue. Cuma yang jelas gue pernah denger nama dia deh gitu, paranormal. Ketika ada sebuah pertanyaan, kira-kira akurasi ya, keakuratan sebuah ramalan itu, range dari 0 sampai 100 itu, keakuratannya tuh nggak bisa jawab sih menurut gue. Walaupun memang kata beliau ada bahasa begini, ada 3 hal ya, ketika metode pertama mungkin diramal dengan metode pertama masih gagal, lalu dicoba dengan ramalan yang metode yang kedua. Jadi mungkin ada 3 metode yang dia jelaskan. Cuman garis besar sih menurut gue kayak gimana ya, range 0 sampai 100 itu nggak ada jawaban yang pasti. Kan bisa ya, bisa enggak. Iya, kadang bisa terjadi, bisa juga enggak. Dan kembali lagi ya, kita tidak bisa mempercayakan hal itu kepada ramalan, apalagi bicara soal masa depan ya, nggak bisa. Ya, kita percayakan semuanya kepada Tuhan ya guys ya. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Gue nggak tahu ini aman atau nggak nih video. Kalian bisa mampir di Kisah Dunia Lain. Ini channel YouTube-nya ya. Kalian bisa mampir di situ. Gue reaction, dan kebetulan topiknya adalah tentang Leslar ya, Rizky Bilar khususnya. Ya, Lesti dan Rizky Bilar khususnya maksudnya. Itu terkait dengan ramalan si HG ya. Si HG tau kan? Hatkumai ya. Itu kan ada. Aduh, ada undang-undang ya. Oke, thank you so much. Saya dulu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.